Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, apa itu VLAN Trunking Protocol? VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN atau Virtual Local Area Network di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Nah, jadi ini adalah pengertian VLAN ya, yaitu seperti ini. Kita lanjut. Nah, fungsi VTP. Nah, fungsi VTP ini satu, menyebarkan informasi VLAN. VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Yang kedua, menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentan VLAN yang sama. Lalu yang ketiga, memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Nah, jadi ini fungsi-fungsi dari VTP. Yang satu, untuk menyebarkan informasi VLAN. Dua, menjaga konsistensi VLAN. Dan yang ketiga, memudahkan manajemen VLAN. Kita lanjut. Nah, mode VTP. Nah, mode VTP ini terbagi menjadi tiga, yaitu VTP server, VTP client, dan VTP transparent. Nah, yang pertama ini, switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Lalu di VTP client, switch VTP client menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakan untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Lalu switch VTP transparent tidak meneruskan informasi VLAN, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan klien. Nah, jadi VTP server ini adalah pusat dari VTP-nya untuk menuju ke klien. Lalu si klien ini menerima informasi dari VTP server, yaitu VLAN. Dan VTP transparent ini berguna untuk mentransfer saja atau melewati saja informasi dari server ke klien. Jadi VTP transparent ini hanya untuk mentransfer saja, transfer data dari server melalui klien. Lanjut. Nah, lalu cara kerja VTP. VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Lalu switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Dan jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Nah, jadi ini cara kerja VTP-nya itu seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, lalu di sini kelebihan VTP. Yang pertama itu untuk memudahkan manajemen VLAN, yang kedua menjaga konsistensi VLAN, dan yang ketiga mempercepat penyebaran VLAN. Nah, jadi ini adalah kelebihan-kelebihan dari VTP tersebut. Untuk memudahkan manajemen VLAN, menjaga konsistensi VLAN, dan mempercepat penyebaran VLAN. Kita lanjut. Lalu di sini ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu yang pertama itu ketergantungan pada Cisco. VTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Lalu yang kedua itu keamanannya. Nah, VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Nah, di VTP ini keamanannya sangat kurang ya, jadi rentan diserang atau dihack gitulah. Lalu yang ketiga ini kurang fleksibel. VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah, jadi si VTP ini udah aja gitu konfigurasinya itu segitu aja. Tidak ada konfigurasi lagi atau tidak ada konfigurasi lanjutan lagi. Next. Nah, setelah sudah mengetahui VTP itu apa dan fungsinya, lalu cara kerjanya, kelebihannya dan kekurangannya, kita akan langsung mempraktekkan atau mengimplementasikan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja. Ini kita membutuhkan 3 switch saja ya. Kayak yang tadi, kayak server, transparent, dan client. Kita sambungkan saja di sini. Kita percepat ya. Nah, di sini kita itu harus men-trunking dulu ya ketiganya ini. Caranya seperti video kemarin-kemarin.
seperti ini ya. Enable config terminal, lalu interface orange 0/1-2, enter. Lalu switch port mode terang. Nah, kalau sudah berarti si ketiga PC ini sudah di trunking ya. Lalu kita akan lanjut mengkonfigurasi VTV-nya. Yang pertama itu di server dulu ya. Server, enter, klik enable config terminal. Lalu tulis saja VTV mode server. Nah, setelah itu kita harus menentukan si domainnya itu berapa. Nah, kita ketik dulu VTV domain. Nah, domain itu apa sih Bang? Nah, domain itu di VTV itu sebagai nama aja ya, sebagai nama. Namanya itu misalnya seed. Nah, sudah. Lalu di sini kita harus membuat passwordnya. VTV seperti ini, VTV password. Passwordnya itu 123 aja ya. Biar tidak lupa. Enter. Nah, kalau sudah dikasih password, berarti konfigurasi VTV mode servernya ini udah beres. Kita akan lanjut di VTV mode transparent. Sini exit dulu. Lalu ketik VTV mode transparent. Enter. Lalu domainnya sama ya kayak yang di server tadi, VTV domain seed. Nah, harus sama. Lalu enter. Lalu kita kasih passwordnya. Passwordnya juga sama ya kayak tadi. Password 123. Lalu enter. Kalau udah, berarti ini sudah ya konfigurasi transparennya. Kita lanjut ke konfigurasi mode kliennya. Sini. Enter. Enable config terminal. Lalu VTV mode client. Enter. Domainnya juga sama ya kayak yang di server. Domain seed. Lalu passwordnya VTV password 123. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan cek apakah sudah saling terhubung atau tidaknya ya. Kita akan cek di sini. Kita akan bikin dulu VLAN-nya. Nah, di sini kita bikin dulu VLAN di server di VTV server. Kita bikin dulu, exit dulu ya. Exit. Nah, ini kita bikin VLAN 100 aja atau 10 ya, 10 aja deh. 10. Name VLAN-nya VLAN 10. Lalu VLAN 20. Name VLAN 20. Lalu di sini VLAN 30 ya. Kita buat 3 aja. VLAN 30. Name-nya VLAN 30. VLAN 30. Bentar. Kalau sudah, kita coba cek. Show VLAN Brave. Nah, ini sudah aktif ya, sudah ada ya di sini. Nah, kita akan lanjut di transparent. Langsung saja di show VLAN Brave. Nah, kalau di transparent ini tidak ada ya, karena sudah dijelaskan tadi kalau transparent ini atau mode transparent ini hanya untuk mentransfer data menuju ke klien, dari server menuju klien. Jadi
si transparent ini tidak menyimpan data yang ada di server ini. Dia cuma mengirimkan saja atau melewatinya saja untuk menuju ke klien. Makanya di sini tidak ada ya, tidak ada VLAN yang ada di server. Lalu di sini kita akan coba di klien ya. Do show VLAN brief. Nah, kalau di sini ada ya di klien, udah pasti ada di sini yang tadi kita ketikkan di server. VLAN-nya itu pasti ada. Oke. Nah, kalau sudah muncul di klien ini berarti sudah berhasil ya kita mempraktekkan atau mengkonfigurasi VTV-nya itu. Kita akan coba menambahkan VLAN satu lagi ya di server. Ini. Klik dulu. VLAN 40 aja ya. 40 yang VLAN name itu VLAN 40 aja. VLAN 40 ada enter. Kita cek lagi di show VLAN brief. Nah, sudah terdaftar ya. Kita coba lagi di sini di klien. Sudah ada. Do show VLAN brief. Nah, udah ada ya. Bagaimana kalau kita coba lagi di sini kita hapus dulu VLAN-nya, VLAN 1 dan VLAN 2 atau VLAN 10 dan VLAN 20-nya. Nah, cara menghapus VLAN-nya itu seperti ini ya. Kita tinggal tambahin aja no di depannya. Misalnya VLAN 10. Nah, lalu yang kedua VLAN 20. Nah, udah ya. Kita coba lagi. Apakah sudah terhapus atau tidak? Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini sudah tidak ada VLAN 10 dan VLAN 20. Itu sudah terhapus. Kita lihat di klien. Sini kita ketik do show VLAN brief. Nah, di sini juga tidak ada ya, sama karena kita sudah hapus di server tadi. Jadi otomatis di klien juga sama ya, terhapus seperti yang ada di server. Jadi klien ini menerima informasi dari server dan lalu si server ini memerintah datanya itu ke si klien untuk berubahnya. Karena di sininya udah diubah, jadi si kliennya juga harus ikutan diubah. Nah, jadi seperti itu pembahasan kita kali ini mengenai VTV atau VLAN Trunking Protocol. Kita akan berjumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.